Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anindita Mariska, NPM 2241-1036 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi berbasis komputer. Pengertian sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer, CBIS atau Computer Based Information System, adalah kumpulan komponen yang berintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. CBIS terdiri dari elemen-elemen yang bekerja secara bersamaan, seperti perangkat keras, perangkat lunak, manusia, data, dan jaringan. Sistem ini membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik. Komponen-komponen sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada perangkat keras hardware. Perangkat keras adalah elemen fisik yang mendukung operasi sistem informasi. Ini mencakup semua komponen yang dapat disentuh dan dilihat secara fisik dalam sebuah sistem komputer. Contoh perangkat keras: unit pemrosesan sentral (CPU), prosedur utama yang bertugas memproses data, memori, digunakan untuk mengumpulkan data sementara selama komputer beroperasi meningkatkan input atau output, misalnya keyboard, mouse, printer, atau monitor. Media penyimpanan hard disk (SSD) atau perangkat penyimpanan eksternal. Perangkat keras tanpa perangkat keras, perangkat lunak tidak dapat dijalankan. Hardware merupakan fondasi dari sistem informasi berbasis komputer yang memberikan platform untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data. Yang kedua ada perangkat lunak, software. Perangkat lunak adalah instruksi atau program yang dijalankan oleh perangkat keras untuk menjalankan tugas tertentu. Perangkat lunak ini diimplementasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu perangkat lunak sistem software, mengolah sumber daya perangkat keras dan menyediakan platform untuk aplikasi lain. Contohnya adalah sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun Mac OS. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi, application software, digunakan oleh pengguna untuk menjalankan tugas spesifik seperti mengolah kata akuntansi dengan grafis atau manajemen basis data, contohnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, atau aplikasi ERP, Enterprise Research Planning, seperti SAP. Peran perangkat lunak memberikan instruksi kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan, baik itu pemrosesan data, menjalankan aplikasi, atau mengolah sumber daya komputer. Yang ketiga ada data. Data adalah salah satu komponen yang paling penting dalam sistem informasi. Data dapat berupa angka, teks, gambar, audio, atau video yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem. Data mentah, raw data. Data yang belum diolah atau dianalisis, misalnya nama pelanggan, transaksi penjualan, atau stok barang. Informasi data yang sudah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, misalnya laporan penjualan bulanan atau tren pelanggan. Peran data. Data mentah dikumpulkan dari berbagai sumber, diolah menjadi informasi dan kemudian digunakan untuk membuat keputusan strategi. Data yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk efisiensi dan keberhasilan operasional. Komponen manusia mencakup semua individu yang terlibat dalam pengolahan, pengoperasian, dan penggunaan sistem informasi. Ini termasuk manajer, pengembangan sistem, penggunaan akhir, administrasi, dan teknisi. Pengguna akhir, orang yang menggunakan sistem informasi dalam kegiatan sehari-hari, misalnya staf administrasi yang memasukkan data atau eksekutif yang mengambil keputusan berbasis laporan yang dihasilkan sistem. Administrator sistem, orang yang mengelola, mengatur, dan memastikan sistem berjalan dengan baik, termasuk pemeliharaan jaringan dan keamanan data. Pengembangan sistem, tim IT yang merencanakan, membangun, dan mengimplementasikan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peran manusia. Tanpa keterlibatan manusia, sistem informasi tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Manusia adalah komponen penting yang
mengoperasikan, memelihara, dan mengambil manfaat dari sistem informasi. Yang keempat, prosedur. Prosedur adalah rangkaian aturan atau langkah-langkah yang dirancang untuk mengatur penggunaan sistem informasi. Ini mencakup paduan operasional, keamanan data, dan langkah-langkah untuk menjalankan tugas tertentu dalam sistem. Contoh prosedur. Prosedur backup data harian untuk mencegah kehilangan informasi penting, panduan penggunaan perangkat lunak tertentu agar semua pengguna memahami cara yang benar untuk menjalankannya. Prosedur pemeliharaan data jika terjadi kerusakan sistem. Peran prosedur. Prosedur memastikan bahwa sistem informasi digunakan dengan cara yang konsisten dan aman. Prosedur juga memberikan petunjuk bagi pengguna untuk melakukan tugas dengan benar, mengurangi resiko kesalahan manusia. Yang terakhir, jaringan networking. Jaringan adalah media yang menghubungkan berbagai komponen sistem informasi sehingga mereka dapat saling berkomunikasi. Jaringan memungkinkan berbagai data dan sumber daya antara perangkat dan pengguna yang berbeda. Jenis jaringan. LAN, Local Area Network. Jaringan lokal yang menghubungkan komputer dalam satu area geografis terbatas seperti kantor dan gedung. WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang lebih luas, bahkan hingga antara negara seperti internet. Internet, jaringan global yang menggunakan komputer di seluruh dunia terhubung dan berbagi informasi. Peran jaringan. Jaringan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak di lokasi yang berbeda, berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan mengakses informasi secara real time. Ini juga menggunakan kolaborasi, jarak jauh, dan distribusi data secara efisien. Kesimpulannya adalah sistem informasi berbasis komputer (CBIS) terdiri dari 6 komponen utama: perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, prosedur, dan jaringan. Setiap komponen memiliki peran penting dalam keberhasilan operasi sistem informasi. Komponen-komponen ini saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang mendukung mengambil keputusan dan operasional organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.